Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Berikut ini adalah contoh soal pretest PPG untuk mata pelajaran akidah akhlak. Untuk itu kita mulai saja dari soal nomor 1. Ada tiga hal yang menjadi pokok bangunan ajaran Islam. Semuanya benar kecuali A. Akidah, syariah, dan akhlak, B. Tauhid, fikih, dan tasawuf, C. Iman, Islam, dan ihsan, D. Syahadat, sholat dan berpuasa, E. Keyakinan, pemahaman, dan pengamalan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu syahadat, sholat, dan berpuasa. Soal nomor 2. Sumber akidah Islam yang menjadi keyakinan umat Islam adalah apakah A. Al-Quran dan akal, B. Al-Quran, Al-Hadis mutawatir dan akal, C. Ijtihad para ulama, D. Al-Quran saja, ataukah E. Pemikiran imam madhab. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B. Al-Quran, Al-Hadis mutawatir dan juga akal. Soal nomor 3. Macam-macam tauhid dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah A. Tauhid wujud, mulkiyah, rububiyah, asma wa sifat, B. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, C. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, D. Tauhid wujud, rububiyah, asma wa sifat, E. Uluhiyah, mulkiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu tauhid wujud, rububiyah, dan asma wa sifat. Soal nomor 5. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat berikut kecuali A. Gaib, tercipta dari cahaya, selalu taat kepada perintah Allah. B. Pembawa risalah, memiliki tugas spesifik, selalu bertasbih pada perintah Allah. C. Sebagai perantara Allah dan alam nyata. D. Hanya Allah yang mengetahui hakikat malaikat. Ataukah E. Memiliki kemampuan untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 tentunya adalah yang E, karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Soal nomor 6. Manusia yang beriman akan termotivasi untuk selalu berniat dan berbuat baik dengan beriman kepada malaikat. A. Malaikat Munkar Nakir, B. Malaikat Ridwan, C. Malaikat Malik, D. Malaikat Jibril, E. Malaikat Raqib dan Atid. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E. Soal nomor 7. Beriman pada hari akhir merupakan esensi keberagaman dalam Islam sehingga selalu digabung dengan beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir antara lain sebagai berikut kecuali A. Selalu berkata benar atau diam, B. Menghormati tetangga dan tamu, C. Menyambung silaturahmi, D. Menyiapkan bekal bagi kehidupan akhirat, E. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang E. Lanjut soal berikutnya. Makna beriman kepada kitab Allah antara lain menjadikan wahyu Allah sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kitab Allah yang harus kita jadikan pedoman adalah A. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, B. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, C. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Injil, dan Al-Quran, D. Al-Quran, E. Semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, ya tentunya adalah Al-Quran. Soal selanjutnya, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir berupa Al-Quran mengandung makna sebagai berikut kecuali A. Seluruh persoalan hidup dan kehidupan bisa dijelaskan Al-Quran, B. Tidak akan ada lagi kitab Allah yang diturunkan, C. Sebagai pedoman bagi semua manusia sepanjang masa, D. Tidak perlu beriman kepada kitab Allah sebelumnya, E. Mencakup seluruh kandungan kitab-kitab Allah sebelumnya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena yang ditanyakannya kecuali.
Lanjut soal berikutnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah mengandung arti membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, serta membuktikan dengan perbuatan, serta menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam menjalankan perintah Allah. Yang harus dijadikan suri tauladan adalah A. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, B. Ulul azmi minal rasul, C. Ulul azmi minal rasul, D. Rasul-rasul yang namanya wajib diketahui, E. Semua nabi dan rasul. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang E. Semua nabi dan rasul harus diteladani. Soal selanjutnya, kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah tercantum dalam Al-Quran pada ayat berikut kecuali A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, C. An-Nisa ayat 136, D. Al-Baqarah ayat 177, ataukah E. Al-Baqarah ayat 275. Dan jawaban yang tepat yaitu yang E. Al-Baqarah ayat 275, karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Soal selanjutnya, hikmah diturunkan kitab Allah adalah sebagai berikut kecuali A. Meneguhkan dan bukti kebenaran risalah, B. Menghukumi dengan adil berdasar apa yang ada dalam Alkitab, C. Menunjukkan kembali kepada tauhid bila menyimpang darinya, D. Menjadi hujah bagi makhluk, atau E. Membatasi kebebasan berpikir. Karena yang ditanyakannya adalah kecuali, maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, beriman pada qada dan qadar mengandung arti meyakini segala sesuatu sudah ditetapkan sejak azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah beriman pada qada dan qadar adalah sebagai berikut kecuali A. Pasrah dan sabar menerima ketetapan Allah, B. Berusaha sekuat tenaga untuk merubah ketetapan Allah, C. Bertawakal kepada Allah, D. Menghayati dan mencari hikmat di balik ketetapan Allah, B. Ridho dengan segala ketetapan Allah. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, tugas utama diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu Allah terakhir, B. Memurnikan ketauhidan kepada Allah, C. Meluruskan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebelumnya, D. Menyempurnakan akhlak. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, yaitu semuanya benar. Soal selanjutnya, perbedaan akhlak dengan etika, moral, susila, dan adab terdapat pada A. Sumber, B. Pemahaman, C. Tempat, D. Bentuk pengamalan, ataukah E. Istilah. Dan jawaban yang paling tepat adalah sumbernya, yaitu yang A. Soal berikutnya, dari kisah Nabi Sulaiman dengan umatnya dapat diambil hikmah dan keteladanan yang paling penting adalah sebagai berikut. A. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut dan burung hudhud. B. Nabi Sulaiman orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. C. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah pemimpin yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. D. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang memiliki kemampuan berbagai bahasa. E. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, karena yang ditanyakannya adalah keteladanan yang paling penting, yaitu Nabi Sulaiman orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Lanjut soal berikutnya. Al-Khaliq berarti Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluknya yang ada dari ketiadaan. Kata khaliq dalam bahasa Indonesia bermakna A. Menciptakan dengan berproses, B. Menciptakan dengan tanpa contoh, C. Menciptakan pertama kali, D. Menciptakan sesuai dengan cetak biru atau blueprint,
Menciptakan dengan ada bahan baku. Dan jawaban yang paling tepat adalah menciptakan dengan berproses, yaitu yang A. Lanjut soal berikutnya. Zat Allah tidak mungkin diketahui dan dipikirkan oleh manusia. Yang bisa diketahui hanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hubungan antara zat Allah dengan nama-nama serta sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. A. Zat identik dengan nama-nama dan sifat. B. Zat terpisah nama dan sifat. C. Zat berbeda dengan nama dan sifat. D. Zat dan nama terpisah. E. Nama dan sifat berbeda dari zat. Dan jawaban yang paling tepat tentunya yang A, yaitu zat identik dengan nama dan sifat. Lanjut soal berikutnya. Bahaya akibat perbuatan syirik antara lain adalah syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Hal ini dikarenakan perilaku syirik tersebut menjadikan manusia A. lebih rendah dari binatang, B. terperosok pada jurang kehinaan, C. menghilangkan keesaan Allah, D. berubah status kemanusiaannya, E. kekal dalam api neraka. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu mengakibatkan berubah status kemanusiaannya. Soal berikutnya. Perilaku ria termasuk perilaku syirik karena ria adalah perilaku dan sikap yang A. merusak sikap ketauhidan aspek uluhiyah, B. merusak sikap ketauhidan aspek rububiyah, C. merusak sikap ketauhidan aspek asma wa sifat, D. merusak sikap ketauhidan aspek ibadah, E. merusak sikap ketauhidan aspek rububiyah dan aspek asma wa sifat. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A, yaitu merusak sikap ketauhidan aspek uluhiyah. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan paket soal latihan pretest PPG Guru Akidah Akhlak, bisa dihubungi nomor WA di bawah ini. Tersedia 300 soal lengkap dengan kunci jawabannya. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan, silahkan hubungi WA yang tertera di YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga lulus. Sampai jumpa.